Ini adalah kali kedua Teja datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Wanita berusia 35 tahun ini akan menjalani krioterapi pada leher rahimnya. Teja harus menjalani terapi ini karena ia diduga mengidap kanker serviks stadium awal. Mengetahui hal itu, Teja cukup kaget karena ia tak pernah menduga akan mengidap penyakit ini. Teja hanya salah satu contoh wanita yang tidak pernah menyadari bahwa bahaya sedang mengancam dirinya, dan Teja cukup beruntung dapat mengetahui sedini mungkin. Sebagian besar wanita penderita kanker serviks baru mengetahui bahwa mereka mengidap penyakit berbahaya ini setelah stadium lanjut. Pada saat itulah kondisi mereka sudah sulit untuk ditangani, kemungkinan untuk sembuh pun semakin kecil. Kanker serviks memang tidak menunjukkan gejala tertentu pada tahap-tahap awal terjadinya. Penderita bisa saja tidak merasakan keanehan apapun pada dirinya, tetap merasa sehat seperti biasa. Akibatnya, sulit sekali untuk mengetahui angka pasti penderita kanker serviks yang dapat dihitung hanya jumlah penderita pada stadium lanjut. Menurut Direktur Pengendali Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Indonesia, Dr. Ekowati Raharjeng, dari 330.000 penderita kanker di Indonesia, hanya sekitar 12.000 yang menjalani pengobatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Dan pengobatan kanker merupakan urutan kedua terbanyak yang harus ditangani pemerintah. Setiap tahun, ribuan wanita meninggal karena penyakit kanker serviks. Kanker serviks juga merupakan jenis kanker yang menempati peringkat teratas sebagai penyebab kematian wanita dunia. Kematian akibat kanker serviks diperkirakan terjadi pada 1 orang di Indonesia setiap jam. Sedangkan di seluruh dunia ada 1 orang yang meninggal setiap 2 menit akibat kanker serviks. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, kejadian kanker di Indonesia adalah 134 per 100.000 penduduk, dengan kejadian pada kanker serviks sebesar 17 per 100.000 penduduk. Sejalan dengan itu, angka kematian akibat kanker dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data Globocan tahun 2012, prediksi kematian akibat kanker di Indonesia adalah 194.500 orang. Kanker serviks menempati urutan keempat penyebab kematian akibat kanker. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Ekowati Raharjeng, menyarankan bagi semua penderita kanker untuk segera berobat ke berbagai fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Karena pemerintah bukan hanya menjamin deteksi dini bagi kanker, tapi juga pengobatannya.
melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini agar penyakit kanker yang diderita tidak semakin berlanjut dan makin sulit diobati. Jika sudah terdeteksi mengidap kanker serviks, maka ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan. Jika terdeteksi kanker serviks stadium awal, maka pengobatannya dilakukan dengan cara pembedahan, baik pembedahan laser, listrik, atau dengan cara pembekuan dan membuang jaringan kanker serviks. Untuk kasus kanker serviks stadium lanjut, akan dilakukan pengobatan dengan cara kemoterapi serta radioterapi. Namun jika sudah terdeteksi cukup parah, tiada lain kecuali dengan mengangkat rahim atau histerektomi secara menyeluruh agar kanker tidak berkembang. Semua cara itu tentu tidak mudah, butuh waktu panjang dan biaya yang sangat besar. Selain itu, prosesnya pun sangat mempengaruhi kualitas hidup si penderita. Sementara untuk mencegahnya, meski terdengar mudah, namun sulit ditangani oleh tenaga medis. Serangan jantung atau penyakit jantung koroner rata-rata datang secara mendadak dan tiba-tiba, sehingga pasien tidak sempat lagi ditangani oleh dokter dan berujung pada kematian. Jika penyakit jantung koroner ini terdeteksi secara dini, maka kemungkinan besar dapat diatasi dengan baik oleh tenaga medis. Cek 2. Jika penyakit Human Papilloma Virus atau HPV merupakan penyebab dari kanker serviks. Sedangkan penyebab banyak kematian pada kaum wanita adalah HPV tipe 16 dan 18. Virus ini sangat mudah berpindah dan menyebar, tidak hanya melalui cairan, tetapi juga bisa berpindah melalui sentuhan kulit. Selain itu, penggunaan WC umum yang sudah tercemar virus HPV dapat menyakiti seseorang yang menggunakannya jika tidak membersihkannya dengan baik. Kebiasaan hidup yang kurang baik juga bisa menyebabkan terjangkitnya kanker serviks ini, seperti kebiasaan merokok, kurangnya asupan vitamin terutama vitamin C dan vitamin E, serta kurangnya asupan asam folat. Kanker ini tidak menimbulkan keluhan atau gejala pada tahap awal. Gejala klinis hanya terasa pada stadium kanker yang sudah lanjut. Di antaranya, keputihan yang berbau dan bercampur darah, pendarahan di luar haid, pendarahan saat senggama, dan nyeri panggul. Kanker serviks membutuhkan proses yang sangat panjang, yaitu antara 10 hingga 20 tahun untuk menjadi sebuah penyakit kanker yang pada mulanya dari sebuah infeksi. Saat pada awal perkembangannya akan sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu, disarankan para perempuan untuk melakukan tes pap smear. Namun menurut Eko Wati Rahajeng, pap smear memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya karena cara ini hanya bisa dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis di laboratorium. Selain membutuhkan alat yang canggih, juga harus dilakukan oleh tenaga ahli. Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan juga lebih besar. Pap smear juga tidak mudah diterapkan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Karena kekurangan pap smear tersebut,
pemerintah menjalankan program deteksi IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Deteksi dengan IVA untuk masyarakat Indonesia bisa diakses di puskesmas. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2008 dan diluncurkan oleh Ibu Negara pada saat itu oleh Ibu Ani Yudhoyono. IVA adalah pemeriksaan screening kanker serviks dengan cara inspeksi visual pada serviks dengan pemberian asam asetat. Setelah dilihat posisinya, leher rahim dipulas dengan asam asetat 3 hingga 4% selama 1 menit. Pemberian ini tidak menyakitkan dan hasilnya langsung saat itu juga dapat disimpulkan normal atau positif pada lesi kanker. IVA itu untuk mendeteksi kanker serviks di mana kita menggunakan bahan asam cuka 5%, dioleskan pada porsio atau serviks selama 1 menit. Setelah itu kita melihat apakah ada perubahan sel dari porsio tersebut. Asam asetat atau dikenal dengan asam cuka berguna mendeteksi dini kanker serviks secara mudah dan murah. Elia adalah salah satu wanita yang rutin memeriksakan diri ke puskesmas untuk mengetahui apakah ia terancam kanker serviks atau tidak. Saya ikut IVA tes, ingin tahu sedini mungkin tentang kanker serviks. Jadi saya jaga-jaga aja. Saya tesnya di puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan. Metode IVA sudah dikenalkan sejak 1925 oleh Hans Heinzelmann dari Jerman, tetapi baru diterapkan sekitar tahun 2005. Cara ini selain mudah dan murah, juga memiliki keakuratan sangat tinggi dalam mendeteksi lesi atau luka prakanker, yaitu mencapai 90%. Metode IVA ini tidak harus dilakukan oleh dokter, tetapi bisa dipraktekkan oleh tenaga terlatih seperti bidan di puskesmas. Dan dalam waktu sekitar 60 detik sudah dapat dilihat jika ada kelainan, yaitu munculnya plak putih pada serviks. Plak putih ini bisa diwaspadai sebagai luka prakanker. Lembaga kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas pun secara aktif memberikan penyuluhan pada masyarakat mengenai kanker serviks, juga mengadakan tes IVA secara massal bagi para wanita. Dengan adanya penyuluhan dan kegiatan seperti ini, diharapkan kesadaran para wanita akan kanker serviks semakin tinggi. Target pemerintah adalah pada tahun 2019 nanti 50% dari seluruh puskesmas di Indonesia bisa melakukan tes IVA dan 80% dari wanita usia 30 hingga 50 tahun yang ada di sekitar puskesmas-puskesmas itu sudah memeriksakan diri. Satu lagi jenis kanker yang mengintai wanita di seluruh dunia adalah kanker payudara. Penyakit ini menyumbang 16% dari semua kanker yang menyerang wanita dan 22% dari kanker invasif pada wanita. Sebanyak 18,2% dari semua kematian akibat kanker di seluruh dunia, termasuk pada laki-laki dan perempuan, berasal dari kanker payudara. Konila adalah salah satu wanita yang saat ini sedang terancam kanker payudara. Benjolan di payudaranya yang semula diduga tidak berbahaya ternyata adalah tumor ganas.
dan tumor ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi kanker. Habis lebaran udah ini senut sakit lah. Kira saya ada itu benjolan udah. Tadinya kecil terus lama-lama habis lebaran nambah besar. Kanker payudara merupakan jenis kanker yang berkembang dari sel-sel payudara. Pada umumnya dimulai dari lobulus atau dari lapisan dalam saluran susu. Kanker yang dimulai dalam lobulus dikenal sebagai karsinoma lobular. Sementara yang terjadi dalam saluran susu disebut karsinoma duktal. Kanker payudara tidak menyerang kulit payudara yang berfungsi sebagai pembungkus. Kanker payudara menyebabkan sel dan jaringan payudara berubah bentuk menjadi abnormal dan bertambah banyak secara tidak terkendali. Penyebabnya sendiri bermacam-macam. Bukan penyebab kita sebutkan, tetapi faktor risiko. Jadi faktor risiko yang pertama keturunan, kemudian umur, ya, umur di atas 35 tahun, umurnya makin tua, makin mungkin untuk kena kanker payudara. Lalu gender, ya, kita tahu bahwa kanker payudara itu kebanyakan pada wanita, ya. Kemudian hormonal, makin lama dia terpapar dengan hormonal, maka makin mungkin berisiko untuk kanker payudara. Faktor yang lain untuk kanker payudara, gaya hidup, ya, alkohol atau kegemukan itu juga dimasukkan sebagai faktor risiko untuk kanker payudara. Kanker payudara lebih sering terjadi pada wanita berumur di atas 40 tahun, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi pada wanita muda atau bahkan pria. Untuk mendeteksi sedini mungkin sebenarnya sangat mudah. Pada wanita dapat melakukannya sendiri secara rutin di rumah. Cara ini disebut dengan sadari atau periksa payudara sendiri. Caranya adalah sebagai berikut. Lihat payudara Anda di cermin dengan bahu lurus dan tangan di pinggang. Amatilah ukuran bentuk dan warna payudara, apakah ada perubahan yang mudah terlihat atau pembengkakan. Angkat lengan dan lihat perubahan yang mungkin terjadi. Sambil melihat cermin, perlahan-lahan tekan puting susu antara jari telunjuk dan ibu jari, serta lakukan cek terhadap keluaran puting susu. Dapat berupa air susu atau cairan kekuningan atau darah. Lakukan perabaan terhadap payudara Anda sambil berbaring. Gunakan tangan kanan Anda untuk meraba payudara kiri Anda dan tangan kiri untuk meraba payudara kanan Anda. Lakukan perabaan terhadap payudara Anda dengan gerakan yang sama sambil berdiri dan duduk. Kebanyakan wanita lebih mudah merasakan payudaranya pada saat basah, sehingga biasa dilakukan pada saat mandi. Sadari baik dilakukan secara rutin antara 1 sampai 3 bulan sekali, sehingga ketika ada perubahan terhadap payudara bisa cepat diketahui. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan antara 7 sampai 10 hari setelah hari pertama menstruasi, sebab saat itu kepadatan payudara sedang berkurang. Untuk yang telah menopause, lakukan sadari pada tanggal yang sama setiap bulan atau 3 bulan sekali. Jika terdapat perubahan terhadap payudara seperti ciri-ciri itu, segeralah konsultasi ke dokter. Jadi penting sekali masyarakat untuk mengetahui secara dini gejala-gejala mengenai tumor atau kanker di payudara. Angka kematiannya di dunia
kanker payudara pada wanita itu urutan pertama. Beberapa tes yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut adalah pemeriksaan mamografi yang menggunakan sinar X dosis rendah untuk mengetahui perubahan abnormal pada payudara. Selain itu bisa juga dilakukan pemeriksaan ultrasonografi dan melakukan biopsi atau pengambilan jaringan di payudara. Mencegah dan mendeteksi kanker sedini mungkin lebih mudah dibandingkan harus mengobatinya saat stadium lanjut. Dengan sedikit meluangkan waktu dan merubah gaya hidup menjadi lebih sehat akan membawa perubahan yang cukup berarti. Semua pihak harus selalu waspada akan ancaman kanker serviks dan payudara. Dengan demikian, angka penderita kanker di Indonesia pun diharapkan bisa berkurang.